21 tahun dan ASF 18 tahun hanya bisa tertunduk malu dan menangis saat digelandang ke Mapolres Bantul. Keduanya diamankan polisi setelah melakukan aborsi pada bayi yang mereka kandung. AU dan ASF sama-sama menggugurkan bayi secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Kapolres Bantul AKBP Ihsan menuturkan, AU sendiri membuang bayinya yang berusia 5 bulan ke dalam sebuah kardus dan plastik, lalu diletakkan di sebuah masjid di wilayah Taman Tirto, Kasihan, Bantul. Sementara ASF mengubur bayinya yang baru menginjak umur 4 bulan di sebuah makam di wilayah Ngasem, Canden, Jetis, Bantul. Kedua pelaku mengaku nekat menggugurkan kandungannya lantaran malu jika hal tersebut diketahui oleh orang tua masing-masing. Sementara Halo, selamat pagi dan selamat datang di The Plato Podcast. Malam ini kami akan mengangkat tema yang sangat besar dan sangat kontroversial, namun sangat relevan di dunia modern saat ini, yaitu tentang aborsi. Nah, masalah aborsi ini akan kita bahas tentang konflik wawasan dunia dari religius dan dari pihak sekuler. Nah, perkenalkan diri sebelumnya dari The Plato Group, saya sendiri sebagai moderator, saya dengan Eva. Dan selanjutnya kita memiliki 3 narasumber, yaitu Kak Erika. Halo Kak I. Juga, Halo Kak Elin Bapak. Kartika Sari. Halo. Dan yang terakhir, Kak Raka Saputra. Halo. Nah, kita akan mengeksploitasi isu-isu ini dari 3 sudut pandang yang berbeda. Yang pertama dari sudut pandang wawasan dunia religius yang akan dibawakan oleh Kak Airika. Nanti kemudian jelaskan juga sudut pandang dari dunia sekuler yang akan dijelaskan oleh Kak Elin Kartika. Dan yang terakhir dari sudut pandang pendekatan ilmiah dan netral yang akan dibahas oleh Kak Raka Saputra. Nah, kenapa kita dari 3 pandangan yang berbeda agar kita semua bisa melihat betapa kompleks banget nih masalah isu aborsi ini dan luas banget persoalan aborsi ini. Nah, setelah nanti kita mendiskusikan itu semua, kita akan menarik kesimpulan, lalu kita akan mendengarkan dan saya akan meminta refleksi diri dari teman-teman tentang isu aborsi ini. Kemudian baru nanti kita lakukan penutupan. Nah, untuk mempersingkat waktu, yuk kita mulai yuk diskusi yang sangat menarik ini tentang aborsi dari konflik wawasan dunia religius dan sekuler. Yang saya pertama akan saya minta dari pandangan sudut pandang wawasan dunia religius yang akan disebutkan oleh Kak Erika. Silakan Kak Erika. Terima kasih Mbak Eva sudah memberikan waktunya kepada saya. Saya akan membahas dari sudut pandang wawasan dunia religius ya, yaitu tentang aborsi dari sudut pandang religius adalah persoalan yang sangat dalam karena menyangkut nilai dasar tentang kehidupan. Banyak agama mengajarkan bahwa hidup adalah anugerah ilahi yang sakral. Dalam Islam misalnya, janin dianggap memiliki nilai sejak flu ditiupkan, yakni pada hari ke-120 dalam kandungan, namun sejak awal pun kehidupan sudah sangat dihargai. Dalam tradisi Kristen, seperti yang tertulis dalam Mazmur 139, 13, 16, dikatakan bahwa Tuhan telah membentuk kita sejak dalam kandungan. Artinya, kehadiran manusia bahkan sebelum lahir sudah diakui secara spiritual. Oleh karena itu, tindakan aborsi dipandang sebagai pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Tentu ada pengecualian seperti ketika nyawa ibu dalam bahaya. Tapi dalam banyak ajaran religius, prinsip utama adalah bahwa manusia tidak berhak menentukan siapa yang hidup dan siapa yang tidak. Ini mencerminkan wawasan dunia religius yang menempatkan Tuhan sebagai pusat nilai normal. Namun, ini bukan hanya soal hukum atau peraturan, tapi juga soal spiritualitas dan tanggung jawab manusia sebagai ciptaan Tuhan.
ketika masyarakat modern semakin rasional dan sekuler, konflik muncul karena nilai-nilai ini tidak selalu diprioritaskan. Seperti itu, Mbak Eva. Silakan Baik, Kak Erika, lanjutkan. terima kasih atas penjelasan dari sudut pandang wawasan dunia religius. Jadi intinya dari Sama-sama. wawasan dunia religius ini dari pandangan seluruh agama di dunia menyatakan bahwa tindakan aborsi adalah tindakan yang tidak diperbolehkan atau bahkan diharamkan, tapi ada hal-hal yang dikecualikan tergantung kondisi ya Bu ya. Gitu ya Kak Ai. Oke, Ya, makasih Kak Ai. seperti itu. Nah Ada untuk pengecualian. Ya. Ya, betul. Terima kasih, Kai. Untuk selanjutnya kita dengarkan yuk sudut pandang dari wawasan dunia sekuler yang akan dijelaskan oleh Kak Elin Kartika. Silakan Kak Elin. Baik, terima kasih Kak Eva. Ya, saya ini di sini ingin mengajak kita ya melihat dari sisi sekuler, yaitu sudut pandang yang tidak bertumpu pada ajaran agama, tetapi pada nilai-nilai modern seperti kebebasan individu, hak asasi manusia, dan rasionalitas. Nah, dalam wawasan dunia modern dan sekuler, perempuan ini dianggap sebagai subjek moral yang otonom. Artinya bahwa mereka itu berhak memutuskan atas tubuh dan masa depannya sendiri. Kehamilan yang tidak diinginkan juga dapat berdampak pada kesehatan mental, pendidikan, dan ekonomi. Bahkan keselamatan perempuan juga. Dalam hal ini, aborsi ini dilihat sebagai salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan secara rasional. Nah, di negara-negara seperti Belanda dan Kanada itu justru memperbolehkan aborsi dengan regulasi yang ketat. Mereka menganggap bahwa kriminalisasi aborsi justru meningkatkan praktek aborsi yang tidak aman. Jadi hukum sekuler itu mengutamakan kebebasan, tapi juga mengatur agar tindakan ini tidak disalahgunakan. Selain itu, wawasan sekuler juga menganggap kita bahwa moralitas itu bukan monopoli agama. Manusia bisa menentukan apa yang benar dan salah melalui etika rasional, diskusi publik, dan pengalaman hidup. Dalam hal ini, keputusan untuk aborsi itu harus didasarkan pada konteks dan bukan semata-mata doktrin. Seperti itu, Kak Eva. Terima kasih Kak Elin. Jadi kalau dari sudut pandang wawasan eh, dunia sekuler itu justru memperbolehkan karena terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bahkan membahayakan nyawa. Jadi makanya diizinkan dengan hal-hal ditentukan hukum-hukum yang sangat ketat itu ya Kak ya. Ya, betul. Oke. Terima kasih Kak Elin. Selanjutnya kita dengarkan dari sudut pandang pendekatan ilmiah dan netral yang akan dijelaskan sama Karaka Saputra. Silakan Karaka. Oke, terima kasih Kak Eva. Saya setuju bahwa aborsi adalah isu yang sangat kompleks. Dari perspektif ilmiah, kita perlu berbicara berdasarkan data, statistik, dan dampak sosialnya. Menurut WHO, hampir 45% aborsi dunia dilakukan secara tidak aman, dan sebagian besar terjadi di negara-negara yang melarang aborsi secara total. Nah, ini menunjukkan bahwa pelarangan tidak menghentikan aborsi, ia hanya membuat lebih berbahaya. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, termasuk kontrasepsi dan aborsi ilegal, menurunkan angka aborsi jangka panjang. Ini karena edukasi seksual dan pilihan yang lebih luas mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Saya tidak berbicara dari sisi moral atau dari sisi efisiensi dan kemanusiaan. Dalam kebijakan publik, kita harus mempertimbangkan dampak nyata terhadap perempuan, terutama yang miskin dan terpinggirkan. Diskusi ini bukan hanya sekedar soal benar dan salah secara moral, tapi bagaimana kita menciptakan sistem sosial yang adil, amal, dan empatik bagi semua pihak. Dalam hal ini, pendekatan ilmiah bisa membantu menjembatani konflik antara wawasan religius dan sekuler gitu. Oke, terima kasih Kak Raka. Jadi kalau dari sudut pandangnya pendekatan ilmiah dan netral ini justru menarik kesimpulannya adalah dia hmm, untuk kemanusiaannya di luar sisi dari keagamaan, di luar sisi dari hukum
moral. Berarti kita Hmm, ngambil dari jiwa kemanusiaannya gitu ya Kak Raka ya. ya benar. Oke. Terima kasih untuk para narasumber KI, Kelly, dan Putra. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari tiga sudut pandang yang berbeda itu tentang isu aborsi. Nah, pertama yaitu dari wawasan dunia, wawasan sudut pandang wawasan dunia religius. Nah, dari pihak wawasan dunia religius itu mengatakan tindakan aborsi itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Akan tetapi ada pengecualian, seperti ketika nyawa ibu dalam bahaya itu diperbolehkan. Nah, kalau dari pandangan sudut pandang dari dunia sekuler, kenapa diperbolehkan? Karena banyak kejadian-kejadian yang akhirnya mengancam nyawa dan membahayakan jiwa sehingga diperbolehkan tetapi ada aturan yang berlaku. Sedangkan menurut sudut pandang dari pendekatan ilmiah dan netral, kita harus melihat bagaimana uh, semua itu dibentuk untuk meningkatkan sistem sosial yang adil. Bukan kita mengabaikan religius, bukan juga kita mengabaikan dari pihak sekuler, tetapi justru menjembatani kedua konflik itu sehingga kita memiliki sistem sosial yang adil, aman, dan empatik bagi semua pihak. Nah, begitu ya teman-teman untuk kesimpulan dari isu yang sangat kontroversial aborsi ini. Nah, sekarang aku mau denger ini bagaimana sih persepsi kalian tentang refleksi diri dari kalian tentang isu yang kontroversial aborsi ini. Menurut Kai gimana refleksi diri dari Kai? Silakan Kai. Oke, Mbak Eva. Oke, Mbak Eva, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya sih tidak panjang-panjang ya untuk refleksinya. Tema ini sangat penting karena sebagai manusia beriman, kita punya kewajiban menjaga kehidupan sejak awal. Saya terkesan saat berdialog dengan mahasiswa lain yang berpendangan berbeda. Ternyata mereka juga peduli terhadap kehidupan. Hanya dengan cara yang berbeda, itu membuat saya lebih bijak dan terbuka. Terima kasih Mbak Eva, dan saya. Bagus ya Kak refleksinya. Oke, sekarang saya persilakan untuk Oke. Kak Elin, refleksi dirinya silakan Kak Elin. Ya, refleksi saya itu, saya kan sebagai seorang perawat ya, saya semakin menyadari pentingnya menghargai nilai kesucian hidup sebagaimana diajarkan dalam wawasan dunia religius, sekaligus menghormati kebebasan individu yang menjadi landasan dalam wawasan dunia sekuler. Pendekatan ilmiah ini mengingatkan saya bahwa setiap kebijakan sebaiknya berpijak pada data, fakta empiris, serta mempertimbangkan realitas sosial demi melindungi keselamatan semua pihak. Melalui filsafat ini saya belajar memperdalam rasa kemanusiaan yang menjadi fondasi penting dalam praktek perawatan sehari-hari. Itu, Eva. Sangat menarik Kak Elin. Nah, selanjutnya silakan Kak Raka Saputra. Refleksi diri Oke. Kak Raka. Aborsi ini adalah topik yang sangat sensitif dan kompleks, melibatkan aspek moral, emosional, sosial, dan bahkan spiritual. Secara pribadi, saya memandang aborsi ini sebagai tindakan yang harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Saya percaya bahwa kehidupan adalah anugerah yang berharga dan sejak dalam kandungan. Dan janin sudah memiliki potensi kehidupan yang harus dihormati. Namun, saya juga memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup, tantangan, dan kondisi yang berbeda. Ada situasi-situasi tertentu seperti kehamilan akibat kekerasan seksual, ancaman terhadap keselamatan ibu, atau kondisi janin tidak memungkinkan untuk hidup layak, yang membuat keputusan untuk melakukan aborsi menjadi sangat kompleks. Dalam konteks ini, saya merasa penting untuk tidak menghakimi, melainkan menunjukkan empati, memahami alasan di balik keputusan seseorang, dan mendukung mereka dalam proses penyembuhan emosionalnya. Refleksi ini membuat saya menyadari bahwa nilai-nilai pribadi saya tentang kehidupan dan rasa hormat terhadap sesama harus berjalan beriringan dengan rasa belas kasih. Bagi pribadi, saya terdorong untuk mendukung pendidikan seksual yang benar, akses terhadap layanan kesehatan yang aman, serta upaya pencegahan agar keputusan sulit seperti aborsi ini dapat diminimalisir. Harinya saya belajar bahwa setiap keputusan terkait aborsi membawa dampak emosional jangka panjang, bukan hanya bagi perempuan,
yang mengalaminya, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Ini mengajarkan saya untuk lebih berhati-hati dalam nilai dan lebih dalam lagi dalam memahami. Itu aja ya, Kak. Ya, terima kasih Kak Raka. Sangat menarik sekali dengan refleksi diri. Kalau dari refleksi diri saya, tentang isu aborsi ini adalah tidak ada jawaban tunggal yang berlaku untuk semua. Penting untuk mendekati isu ini dengan kerendahan hati, keterbukaan pikiran, dan keinginan untuk memahami berbagai perspektif yang ada dalam tradisi keagamaan. Dengan mempertimbangkan nilai inti agama, dunia modern, interpretasi teks suci, konteks situasi, dengan adanya rasa empati serta peran kebebasan dan tanggung jawab, kita dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam dan nosional tentang isu yang sangat sensitif ini. Yang pun teman-teman, sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa aborsi ini bukan hanya isu moral atau legal. Ini adalah persoalan eksistensial tentang bagaimana kita melihat manusia secara utuh, kehidupan dan tanggung jawab seorang manusia. Wawasan dunia religius mengajarkan kita untuk menghargai hidup sebagai karunia Tuhan. Wawasan sekuler menekankan pentingnya autonomi dan kebebasan pribadi. Dan pendekatan ilmiah membawa kita pada realitas empiris yang tidak bisa kita abaikan. Maka tugas kita sebagai warga negara digital dan generasi pembelajar adalah mengintegrasikan rasa empati, etika, dan ilmu pengetahuan dalam menilai isu ini. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menjudge seorang, tetapi untuk saling mengerti dan meyakini bahwa apapun yang mereka tindakan adalah memiliki suatu alasan. Semoga diskusi ini memberikan kita semua wawasan baru dan yang lebih penting, hati kita lebih terbuka, hati kita lebih bersih, dan selalu berpositif thinking terhadap sesama manusia dan sekitar kita. Nah, terima kasih untuk para narasumber dan teman-teman yang mendengarkan uh, podcast kami hari ini. Semoga bermanfaat dan berguna untuk teman-teman yang lain. Kami dari The Plato Group berpamit. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih. kasih.